Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Janin laki-laki ditemukan terkubur di semak-semak kawasan industri Candi, Kota Semarang. Menyetir ugal-ugalan di jalan kampung, mobil operasional milik Satpol PP Kabupaten Boyolali nyaris menabrak anak yang bersepeda. Efek mahalnya harga pakan ternak, pahlawan super sampai mandi jagung di Solo. Mobil operasional yang diduga milik Satpol PP Kabupaten Boyolali ugal-ugalan di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo. Aksi dengan kecepatan tinggi ini juga nyaris menabrak anak yang sedang bermain sepeda. Kamera pengawas di Masjid Dukuh Logerit, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali merekam aksi ugal-ugalan kendaraan di jalan perkampungan pada Jumat pekan lalu. Rekaman terlihat satu sepeda motor yang dikendarai 2 pelajar secara boncengan. Kemudian terlihat di belakangnya sebuah mobil plat merah yang melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan mobil nyaris menabrak seorang anak saat bermain sepeda. Warga yang mengetahui aksi ugal-ugalan ini juga terlihat keluar dari rumah untuk melihat peristiwa ini. Itu mobil dari arah barat ke timur melaju dengan kencang. Terus warga-warga pada keluar panik, dan untuk selanjutnya mobil sudah tiba-tiba hilang karena posisi mobil itu ya sangat kencang. Itu memang benar plat merah ya Pak ya? Untuk dari CCTV masjid itu platnya plat merah itu. Setelah ditelusuri, mobil dinas plat merah dengan nomor polisi AD1632XD ini diketahui kendaraan operasional Satpol PP Kabupaten Boyolali. Saat ini mobil telah ditarik kembali ke kantor Satpol PP. Dan jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan ada sanksi bagi pegawai yang menggunakannya. Boleh, tidak boleh. Jadi yang namanya kendaraan dinas itu harus digunakan pejabat yang bersangkutan dan di hari dinas. Ketentuannya kan begitu. Kalau digunakan keluarga, tentu tidak boleh. Nah, dengan adanya video tersebut tentu akan kami panggil dulu. Kronologisnya seperti apa kan begitu. Nah, hasil nanti pemanggilan, kemudian bercerita tentang kronologis, kemudian kita akan BAP. Sementara pihak kepolisian menyebut jika pengemudi mobil saat itu adalah anak dari staf Satpol PP dan menggunakan mobil tanpa seizin dari orang tuanya. Kalau kronologinya sebenarnya memang kalau pengakuan dari anak tersebut itu mengaku mengendarai mobil plat merah tersebut tanpa izin. Tapi yang bersangkutan sudah dikonfirmasi dalam mediasi itu sudah dewasa dan sudah memiliki SIM. Jadi setelah mengambil mobil orang tuanya yang memang mobil itu plat merah, itu dikemudikan oleh anak tersebut. Setelah dilakukan mediasi, kasus ini sudah diselesaikan dan staf ASN juga telah diberikan sanksi. Tidak hanya mahir dan memiliki SIM, membawa kendaraan juga perlu memperhatikan keselamatan orang lain. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Puluhan peternak ayam di Solo Raya menggelar aksi protes atas tingginya harga jagung di pasaran Selasa siang. Mereka meminta pemerintah mengatasi masalah itu. Jika tidak, Menteri Pertanian diminta untuk mundur. Jagung mahal pun kita pakai untuk mandi. Jagung mahal. Kapan lagi bisa melihat Ultraman dan Spiderman mandi jagung kalau bukan dalam aksi peternak ayam Solo Raya ini? Tak hanya mandi jagung, masa juga membagikan jagung rebus, telur, hingga ayam ke warga yang melintas di Bundaran Geladak, Solo pada Selasa siang kemarin. Aksi dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Solo Raya ini didorong karena tingginya harga jagung di pasaran. Jagung katanya surplus, nyatanya jagung harganya naik terus. Petani. Saat ini harga jagung mencapai 7.500 per kilogram, padahal harga eceran tertinggi dari pemerintah seharusnya Rp5.500 per kilogram.
Tentu saja, kondisi ini tak hanya membuat peternak ayam itu menjerit, tetapi juga petani jagung. Masa meminta agar pemerintah menstabilkan harga jagung untuk mengurangi efek domino terhadap harga daging ayam dan telur. Jika dinilai masih gagal, mereka menuntut Menteri Pertanian untuk diganti. PP-nya naik, otomatis harga jual kita harus tinggi, sedangkan tingkat daya beli masyarakat nggak cukup. Otomatis harganya di bawah HPP, kita merugi. Dia merasa jengkel ya dengan kenaikan ini, kita bagi jagung juga nanti. Jadi walaupun mahal ya kita bikin mandi sekalian saja supaya ayamnya juga mengalah dulu, karena memang peternak ini jadi membutuhkan jagung, tapi karena kejengkelan kita dengan harga yang seperti ini, akhirnya HPP tinggi, ya mungkin kita pakai mandi aja jagung. Direktur pangan, direktur pakan ya, artinya itu bisa kolaborasi untuk memberikan ketersediaan jagung di tingkat peternak ini, karena mayoritas 80% kebutuhan jagung di negara kita adalah peternak rakyat. Dan kalau memang Pak Menteri nggak bisa menyelesaikan ini, ya lebih baik kita ganti aja, begitu. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sempat menyampaikan jika produksi jagung untuk semester pertama tahun 2025 mencapai 28 juta ton atau surplus 4 juta ton. Namun surplus jagung yang diklaim pemerintah ini nyatanya tidak dirasakan masyarakat karena harga jagung di pasaran berada di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sudah 35 tahun SCTV hadir menghibur lewat layar kaca ataupun layar ponsel masyarakat Indonesia. Namun tak sampai di situ, di hari jadinya SCTV menambah kebahagiaan untuk keluarga yang buah hatinya lahir tepat di tanggal 24 Agustus. (24 Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi Yuli Prihutami dan Andi Sutardi. Bertempat di Puskesmas Panjang, Kota Magelang, lahir buah hati kedua mereka, dinasti Cakra Galuh Pradista. Bayi perempuan dengan panjang 49 cm dan berat 3,27 kg. Kebahagiaan warga Sri Wedari ini semakin lengkap saat mendapatkan kejutan hadiah dari SCTV. Stasiun televisi yang mengudara 35 tahun ini memberikan bantuan persalinan sebesar 5 juta rupiah dan menyalurkan bingkisan berupa peralatan bayi. Pemberian ini pun disambut senang oleh perempuan berusia 34 tahun ini. Alhamdulillah senang, berkah, barokah. Ini anaknya yang lahir cewek atau cowok, Mbak? Cewek. Udah diberi nama? Sudah. Namanya siapa, Mbak? Dinasti Cakra Galuh Pradista. Anak yang keberapa, Mbak? Dua. Apa nih untuk anak kedua nih apa nih? Ya, semoga menjadi anak yang soleh. Semoga tambah maju, memberikan informasi yang bermanfaat. Tak hanya Yuli, pasangan suami istri asal desa Jamus, Kauman, Kabupaten Magelang juga merasakan kebahagiaan yang sama. Bayi berjenis kelamin laki-laki terlahir dari pasangan Roni Marianto dan Widya Arinta Cahyani. Hadirnya bayi dengan panjang 50 cm dan berat 3,4 kg bertepatan di hari ulang tahun SCTV. Hadiah sebesar 5 juta rupiah akan dipakai untuk membiayai persalinan anak kedua mereka, dan paket produk bayi itu untuk melengkapi kebutuhan buah hati mereka yang diberi nama Abin Zam Hamzah Mapanggih. Semoga SCTV menjadi TV yang pelopor tayangan yang berkualitas, semakin maju dan semakin jaya. Pasangan suami istri muda di Kota Semarang juga mendapat kejutan hari yang sama di lahirnya anak pertama mereka. Kelahiran bayi ini melengkapi kehangatan keluarga Ristina Wahyu Fadila dan Tegar Bari Kurniawan. Kebahagiaan mereka semakin sempurna setelah mendapatkan hadiah dari SCTV dan bingkisan produk bayi. SCTV atas sekian untuk kami. Selamat ulang tahun ke-35 SCTV, semoga makin jaya dan dicintai masyarakat. Semoga kehadiran Pradipta, Garis Amerta, dan bayi-bayi yang lain yang lahir bertepatan dengan hari ulang tahun SCTV bisa memberi dampak positif, sama seperti SCTV yang selalu hadir menghibur dan memberi keceriaan kepada masyarakat. Tim Liputan melaporkan.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.